Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada hari ini dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu Selasa 14 Juni 2022. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1 saya akan membacakan untuk kita. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia, umat Tuhan sedang diutus di sana, pasti akan mengalami banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hambatan, kesulitan hidup. Sebagaimana umat Israel yang sedang berjuang, yang sedang bergumul dalam menghadapi masa-masa pembuangan. Ketika mereka di pembuangan itu sungguh sangat menyakitkan. Itu sungguh sangat membuat mereka tersiksa. Jauh dari Yerusalem, jauh dari rumah Tuhan, jauh dari saudara-saudara mereka. Ini membuat mereka semakin tersiksa, semakin terbeban. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang untuk menghibur mereka yang sudah digambarkan sebagai orang yang lemah, yang sudah digambarkan sebagai bangsa yang tidak berdaya, umat yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan jika oleh karena dirinya sendiri. Ke dalam keadaan seperti itu Tuhan mengutus hambanya. Tuhan mengutus hambanya untuk menolong mereka, untuk memimpin mereka, untuk menghibur mereka, untuk menguatkan mereka, untuk memberikan keteguhan iman kepadanya, untuk memberikan kesejukan kepada mereka. Hamba Tuhan itu adalah yang dipilih oleh Tuhan, dan tentu yang Roh Allah bersemayam di hidupnya, memenuhi, menguasai hidup dan kehidupannya, supaya dia memiliki kemampuan, semangat, dan keberanian untuk mewartakan kabar baik, menyatakan hukum Tuhan bagi umat Tuhan itu sendiri, dan juga bagi segala bangsa di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan adalah merupakan perwakilan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, dalam persekutuan kita, di tengah masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini. Ketika seorang hamba Tuhan diutus di tengah-tengah kita, berarti ingatlah, Allah pedulikanmu. Allah pedulikan dunia ini. Allah peduli atas kehidupan umat ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, hendaklah kita setiap orang mendengarnya dengan baik. Karena firman yang disampaikan bersumber dari Allah yang menguatkan, menopang, mengokohkan setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Firman Tuhan hari ini adalah seorang hamba Tuhan yang membawa kesejukan, diutus Tuhan untuk membawa penghiburan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, perhatikanlah hidup dan kehidupanmu. Ketika saudara bergumul, ketika saudara berduka, ketika saudara mengalami kebimbangan, ketika hidup saudara seolah-olah hampa, dengarkanlah firman Tuhan dan dengarkanlah hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Firman-Nya pasti akan menguatkan saudara, akan menolong saudara. Itulah firman Tuhan yang akan meneguhkan kita hari ini. Semoga saudara dikuatkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi keadaanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun penderitaanmu hari ini, ingatlah
Tuhan hadir menolong saudara, menolong kita bersama. Tuhan begitu mengasihi kita dengan mengutus hambanya, dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini yang menjadi juru selamat kita, yang mengampuni dan menyelesaikan segala hutang dosa kita. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita diperdamaikan kepada Allah. Sungguh luar biasa, hamba Allah yang menderita, yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang hadir, Yesus Kristus yang berkorban, Yesus Kristus yang menderita, yang mati, yang hidup, bangkit kembali, dan naik ke surga. Dan berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan hadir saat ini dan selama-lamanya. Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan kita melalui Roh Kudus yang sudah diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, dalam setiap situasi dan kondisi. Tuhan pedulikanmu. Semangat untuk melayani Tuhan, dan lihat, rasakanlah pertolongannya yang luar biasa, yang hebat, akan memampukan kita, memampukan saudara melewati setiap masalah-masalah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman. Kami sungguh menyadari betapa Tuhan mengasihi kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk menguatkan kami, untuk memberi pengharapan, meneguhkan iman kami dalam persaudaraan yang rukun, dalam persekutuan sebagai warga jemaat-Mu, sebagai bukti kehadiran-Mu. Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap hamba-Mu, sehingga setiap hamba-Mu memiliki hikmat surgawi, kemampuan-kemampuan yang luar biasa untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman ini. Kasih-Mu yang luar biasa hendaklah terukir dalam hidup dan kehidupan kami, membuat kami semangat menjalani hidup dan kehidupan ini, membuat kami semakin peka mendengar suara Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, membuat kami membuka mata kami melihat betapa pertolongan-pertolongan Tuhan sungguh hadir dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Berkatilah setiap saudara-saudara kami yang bergumul, yang berduka, yang mengalami masalah-masalah dalam hidup dan kehidupan mereka. Engkau memulihkan setiap saudara-saudara kami yang sakit, setiap saudara-saudara kami yang ragu, yang bimbang. Engkau yang menguatkan, meneguhkan iman percayanya melalui Roh Kudus-Mu dan melalui tuntunan setiap hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah gereja kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu, andalkan kasih Tuhan. Horas. Sira